Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua ya, amin. Ngomong-ngomong, kita kan belum kenal, dan pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Ertanti Khairia, biasa disebut dengan sebutan Bu Er. Kita nanti bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Materi Bahasa Indonesia itu bab 1, yaitu tentang apa? Tentang teks berita ya. Ngomong-ngomong tentang berita, berita itu termasuk makanan harian loh bagi kita. Kenapa kok disebut makanan harian? Bahkan itu disebut juga sebagai menu 4 sehat 5 sempurna. Ya, karena berita itu datang terus-menerus, datang silih berganti dari waktu ke waktu, jam ke jam, selalu ada berita yang datang. Jadi tiada hari tanpa berita. Nah, kita nanti akan membahas tentang berita tersebut. Dalam teks berita ini nanti akan kita kupas 5 poin. Yang pertama yaitu definisi, kemudian ciri dan jenis teks berita itu apa, kemudian unsur-unsur teks berita itu apa saja, yang ketiga simpulan, tanggapan, dan penyampaian dari teks berita itu seperti apa, kemudian yang keempat yaitu struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian yang kelima yaitu menyusun teks berita. Jadi nanti di akhir pertemuan atau di akhir bab ini kita akan praktek membuat teks berita. Nah, sekarang berita itu sendiri apa? Berita adalah laporan atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual itu terkini atau yang sedang terjadi. Kemudian kalau faktual sesuai fakta yang sebenarnya. Itu berita. Kalau teks berita apa? Teks berita itu adalah teks yang melaporkan suatu kejadian yang sedang terjadi. Jadi sifatnya aktual dan faktual seperti berita tadi. Peristiwa atau informasinya itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Kemudian yang ketiga itu adalah unik dan menarik cirinya. Kemudian yang keempat sistematis dan lengkap. Kemudian seimbang, dan bahasa yang digunakan adalah komunikatif. Apa sih bahasa komunikatif itu? Bahasa komunikatif itu yang disampaikan itu nyampe kepada para pembaca atau pendengar. Jadi mereka itu paham dengan apa yang kita sampaikan, itu termasuk bahasa yang komunikatif. Sekarang yaitu jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu ada 5. Yang pertama adalah berita langsung, yaitu berita yang disampaikan secara langsung oleh penulis apa adanya. Jadi beritanya singkat dan lugas. Kemudian yang kedua yaitu berita mendalam. Berita ini dikembangkan melalui pendalaman dari hal-hal yang ada di bawah permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu berita investigasi. Berita ini dikembangkan melalui penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat adalah berita interpretasi. Berita yang dikembangkan melalui penilaian penulis atau reporter. Kemudian yang terakhir adalah berita opini, yaitu berita yang mengenai pendapat seseorang, seperti pendapatnya tokoh, pendapatnya para ahli, pendapatnya cendekiawan mengenai sesuatu hal. Itu jenis-jenisnya, diingat ya, ada 5 itu. Sekarang masuk dalam poin B, yaitu unsur-unsur teks berita. Kalau di dalam bahasa Inggris, unsur teks berita itu disebut dengan sebutan 5W1H. W yang pertama itu adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua adalah where, di mana. Kemudian W yang ketiga adalah when, kapan. Kemudian W yang keempat adalah who, siapa. Kemudian W yang kelima adalah why, mengapa, dan satu hanya adalah how. Jadi dalam bahasa Inggris disebut 5W
1H. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada sebutannya sendiri, disebut dengan singkatan adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Adik. Simbanya. Siapa? Mengapa? Bagaimana. Jadi sama antara sebutan secara bahasa Inggris dan sebutan secara bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris 5W1H artinya sama, apa, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba, apa, di mana, kapan, dan sebagainya juga. Jadi sama. Nah, apa itu peristiwa apa yang sedang terjadi, maka harus ada di dalam teks berita. Kemudian di mana, kalau ada kata tanya di mana berarti menanyakan suatu tempat kejadian itu di mana, dan juga harus di dalam teks berita. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi ke-6 unsur itu harus ada di dalam teks berita. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara normal kembali. Amin. Dan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, rajin belajarnya, rajin ibadahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.